Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriza Raka Kusuma, NIM 20201103110311 dari kelas H, akan menjelaskan materi tentang permasalahan yang timbul dari jual beli online melalui sistem COD dalam bentuk mind map. Yang pertama, saya akan menjelaskan ringkasan terlebih dahulu. Hidup di zaman modern ini, tentunya Anda mengetahui keberadaan internet dan pentingnya internet bagi kehidupan. Sebagai penghubung antara pengguna dan media, internet tidak dapat digantikan keberadaannya, sehingga dengan berjalannya waktu, internet mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dari akses yang sempit menjadi luas. Internet yang awalnya adalah sarana informasi, kini kita bisa melihat bahwa dengan adanya internet, kita bisa melakukan transaksi di dalamnya. Dalam hal ini, sistem jual beli menggunakan internet sangat menguntungkan bagi masyarakat karena penggunanya yang mudah dan pembeli tidak perlu melakukan transaksi langsung. Hal tersebut memberikan sisi positif di era pandemi saat ini, melalui metode pustaka dari beberapa sumber diantaranya internet, jurnal, makalah, buku, dan lain-lain, sehingga dalam tulisan ini bermaksud untuk membahas masalah yang sering terjadi ketika melakukan transaksi jual beli online agar sesuai dengan tujuan dan mempraktekkan jual beli online dengan jujur sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Selanjutnya, kita bahas pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Cash on delivery atau COD dengan terjemahan bebasnya adalah metode bisnis di mana perusahaan akan mengirimkan barang ke pelanggan dengan mengambil pembayaran untuk barang tersebut saat barang tersebut diserahkan kepada pelanggan. COD memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yaitu pembeli dapat memastikan barang yang dibeli sampai di tangannya terlebih dahulu sebelum membayar, sehingga menjamin rasa aman dan terhindar dari penipuan. Sedangkan kekurangannya salah satunya yaitu pembeli berpotensi menolak membayar jika barang tidak sesuai dengan gambaran atau ekspektasi. Dalam konteks jual beli melalui marketplace, kami berpendapat tercapainya kata sepakat terjadi ketika pembeli menekan tombol buat pesan atau kalimat instruksi lainnya yang pada intinya berarti si pembeli itu setuju untuk membeli barang dari si penjual dengan harga yang telah tertera beserta ongkos kirimannya. Setelah itu, maka jual beli dianggap telah terjadi. Kapan jual beli dianggap terjadi? Itu sesuai dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Menegaskan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dengan telah terjadinya jual beli, maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak di mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika tidak ditetapkan, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan atau leveling barang dilakukan. Sistem pembayaran cash on delivery atau COD sebenarnya dimaksud untuk memudahkan pelanggan untuk membayar paket atau barang dari e-commerce saat pesanan tiba. Akhir-akhir ini, sistem pembayaran cash on delivery atau COD ramai diperdebatkan. Perkaranya adalah banyak kurir yang menjadi sasaran amuk para pembeli yang kecewa lantaran barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Tidak hanya umpatan kasar, ada pula video viral yang memperlihatkan pembeli menodongkan senjata tajam pada kurir yang hanya bertugas mengantarkan barang dari marketplace. Fitur COD yang seharusnya memudahkan akses pembayaran masyarakat kini seolah berubah menjadi bumerang bagi kurir yang bertugas mengantarkan paket dan menerima pembayaran tersebut. Jika ditelusuri, sistem COD ini sejatinya bukanlah sistem baru. Sistem ini sejatinya adalah muncul sejak beberapa tahun yang lalu.
Namun, mengapa akhir-akhir ini sistem COD akan banyak menuai masalah? Biasanya, orang yang sudah pernah berbelanja online lebih paham mengenai aturan main seperti memilih transaksi pembayaran secara digital atau transfer bank, melihat rating toko dan deskripsi produk secara detail, serta melihat ulasan. Masalahnya, banyak masyarakat yang belum familiar dengan mekanisme belanja online. Minimnya literasi belanja juga menjadi persoalan, sehingga mereka dengan semena-mena melakukan tindakan yang merugikan dari pihak toko maupun pihak jasa pengantar, mengembalikan barang yang telah dibuka karena tidak sesuai, membatalkan pembelian secara semena-mena, dan hal-hal yang merugikan lainnya. Yang kedua adalah rumusan masalah. Bagaimana kekuatan hukum bagi penjual dan penyedia jasa? Apa tindakan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang merugikan sistem jual beli online? Yang ketiga ada tujuan penelitian, memberikan informasi serta edukasi terhadap pembaca. Yang kedua memberikan opini penulis tentang dampak sistem jual beli online. Yang keempat ada kegunaan. Kegunaannya menambah wawasan pembaca tentang berlakunya sistem TOD. Yang kedua, sebagaimana sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Yang kelima, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif karena mengambil dari suatu peristiwa yang sedang terjadi, di mana peristiwa dan fenomena yang dimaksud di sini adalah objek penelitian. Hasil penelitiannya tentu saja akan menggambarkan objek penelitian dengan detail, dan menyampaikan bahwa penulis menyampaikan riset yang digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Selanjutnya adalah pembahasan masalah. Yang pertama adalah langkah hukum. 1. Kekuatan hukum. Dalam praktek, setiap marketplace memiliki kebijakan tersendiri mengenai metode pembayaran COD, baik berupa cara menerima barang COD, konsekuensi jika pembeli menolak menerima pesanan, maupun opsi pengembalian barang ke penjual jika barang dibeli tidak sesuai dengan pesanan. KUH Perdata menegaskan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga. Meskipun barang belum diserahkan maupun harga belum dibayar, tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucap perkataan misalnya setuju, accord, oke, dan lain sebagainya, ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan tertulis dengan tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang telah di atas tulis itu. Dalam konteks jual beli melalui marketplace, saya berpendapat tercapainya kata sepakat terjadinya ketika pembeli menekan tombol buat pesan atau kalimat instruksi lainnya yang pada intinya berarti si pembeli setuju untuk membeli barang dari si penjual dengan harga telah ditetapkan atau tertera beserta ongkos kirimnya. Setelah itu, maka jual beli dianggap telah terjadi. Dengan telah terjadinya jual beli, maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak di mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika tidak ditetapkan, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu. Penyalahan leveling balang dilakukan. Pertama-tama perlu dipahami bahwa antara pembeli dan penjual memiliki hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban masing-masing atas transaksi COD yang telah disepakati. Perubahan pembeli yang menolak membayar barang yang telah ia terima dapat dikategorikan sebagai bahan prestasi atas perbuatannya. Penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, akan tetapi bagaimana dengan pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata. Namun jika barang yang dikirimkan penjual di marketplace tidak sesuai dengan diperjanjikan, pembeli berhak atas kompensasi ganti rugi atau penggantian, dan kebanyakan dalam kasus ini
memang disebabkan karena adanya barang yang tidak sesuai. Oleh karena itu, barang tidak bisa dilihat secara langsung saat terjadinya pembelian. Akan tetapi, jual beli menurut hukum adalah terjadinya kesepakatan antara persetujuan kedua belah pihak terhadap hal pokok yang menjadi perjanjian. Sepakat di sini diartikan sebagai pertemuan kehendak antara kedua belah pihak. Dalam transaksi online, pertemuan kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak ketika pernyataan salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lainnya. Dalam sistem ini, kesepakatan berlaku atas pembelian mengambil opsi beli. Nah, pada saat itu terjadi kesepakatan. Yang kedua, tindakan hukum. Dalam kasus ini Anda sudah memenuhi prestasi Anda dengan menyerahkan barang yang dibeli dan barang tersebut sudah dimiliki oleh pembeli, akan tetapi pembeli belum juga membayar sesuai yang disepakati secara online. Dengan kata lain, pembeli dapat dikatakan telah wan prestasi sehingga dapat digugat atas dasar wan prestasinya sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Lebih jauh, simak artikel doktrin gugatan wan prestasi dan PMH. Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan secara online ini, kita dapat menunjukkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19 2016). Namun, dalam kasus UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, terdapat ketentuan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan berita bohong dan menyebarkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam tindak elektronik. Terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 1 UU ITE ini diancam pula sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 UU 19 2016, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kelebihan cukup jelas, lebih banyak penyelenggaraan. Potensi penyelenggaraan tidak perlu mempercayai pengecer sebagai memutuskan alur proses yang lebih sederhana bagi pelanggan, melewati berbagai masukan detail pada gateway pembayaran dan kemungkinan kesalahan di sana, dan seterusnya. Negatif terbesar bukanlah bahwa pelanggan menolak untuk menerima paket saat dikirimkan, karena itu sama saja dengan menerima dan kemudian kembali, yang hanya menambah kerepotan bagi pelanggan. Masalahnya adalah komplikasi yang ditimbulkan dalam pengiriman jarak jauh karena petugas pengantar harus bertemu langsung dengan pelanggan untuk mengirimkan dan mengambil uang tunai atau pembayaran lainnya. Masalah seperti pelanggan tidak tersedia di rumah, uang tunai tidak siap, telepon pelanggan tidak dapat dihubungi, dan menimbulkan komplikasi. Siapa yang harus disalahkan atas kegagalan pengiriman? Memperlambat seluruh proses pengiriman, kurangnya akuntabilitas untuk pengembalian, kecuali Anda dapat menangkap alasan mendasar untuk pengembalian untuk setiap kotak. Semua pihak terus saling menyalahkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Hidup di zaman modern dan serba canggih sekarang ini, Anda tentunya mengetahui keberadaan internet dan pentingnya internet bagi kehidupan sebagai penghubung antara pengguna dengan jaringan. Internet tidak dapat digantikan keberadaannya. Hal-hal mudah hingga hal sulit didapatkan kini dengan mudah kita peroleh, sehingga dengan berjalannya waktu internet mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari akses yang sempit menjadi luas. Internet yang awalnya adalah sarana informasi, kini kita bisa melihat bahwa dengan adanya internet kita bisa melakukan jual beli di dalamnya. Dalam hal ini, sistem jual beli menggunakan internet sangat menguntungkan bagi masyarakat karena
penggunanya yang mudah dan pembeli tidak perlu melakukan transaksi langsung. Hal tersebut memberikan sisi positif di era pandemi saat ini. Akibat berbelanja online, oleh karena itu kita memiliki banyak pilihan aplikasi yang akan kita kunjungi untuk membeli barang-barangnya. Tidak hanya itu, kita yang sudah terbiasa berbelanja online pastinya tidak asing dengan metode pembayaran seperti misalnya di aplikasi Shopee yang bisa menggunakan ShopeePay maupun Shopee Pay Later. Nah, ada juga yang memilih sistem COD. Perlunya ikut edukasi tentang penggunaan sistem COD secara menyeluruh untuk masyarakat. Pastikan sebelum kita memilih sistem pembayaran kita perlu paham cara penggunaannya. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.